Shalom, kembali lagi di Sekolah Minggu Madya pada minggu hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita akan memasuki di pelajaran ke-9. Nanti kita belajar tentang segenap hati percaya pada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan terlebih minta pertolongan pada Tuhan, semoga biar sekolah minggu pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah terus memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu Madya ini di pagi hari ini. Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal dan hingga akhir. Hanya Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, masih berada di kitab Kejadian. Jangan lupa kitabnya disiapkan. Kita buka di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Mas sudah akan bacakan di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah pada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu dan di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita akan belajar tentang segenap hati percaya pada Tuhan. Ya, kita dulu udah belajar tentang Abraham ya. Bapak yaitu bapak dari banyak bangsa. Yang itulah arti nama Abraham.
yang sebelumnya bernama Abram, yang sering disebut Bapa yang mulia. Karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Banyak ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Pasir di pantai itu nggak cuma ada 100, nggak cuma ada satu, berlimpah-limpah. Begitu juga bintang yang ada di langit. Kalau kalian malam di luar lihat langit, coba hitung, pasti nggak bisa, banyak banget. Ya itulah nanti keturunan Abraham ya. Tuhan telah menjanjikan pada Abraham keturunannya akan menjadi akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Tetapi untuk dapat menjadi bapa sejumlah besar bangsa, Abraham harus mengalami ujian yang sangat berat. Abraham diuji oleh Tuhan supaya imannya Abraham tetap berpegang pada Tuhan. Yang tadi ya, yang kita sudah belajar sudah membaca tadi, ujian yang sangat berat, yaitu mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Di Kejadian 22 ayat 1 itu berbunyi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Di ayat 2, apabila anakmu yang tunggal itu yang engkau yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Ya, mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Ketaatan Abraham itu telah diuji. Dan apakah kasih Abraham lebih besar kepada pemberian Allah, itu Ishak anak tunggalnya, atau pada Allah sebagai pemilik hidup? Ya, Allah sangat tahu kalau Abraham itu menyayangi anaknya Ishak. Itu sebabnya Allah ingin menguji Abraham ya. Allah ingin menguji Abraham, apakah ia lebih mengasihi Allah, atau dia itu Abraham, atau dia mengasihi Ishak, anaknya yang tunggal itu, anak yang pertama, anak-anaknya satu-satunya. Dan kita tahu Abraham sangat menaati perintah Tuhan kepadanya. Perintahkan Tuhan, dia rela mengorbankan anaknya Ishak untuk Tuhan. Itu bukti kalau Abraham taat kepada Tuhan. Kalau kalian teman-teman, bukti kalian taat kepada Tuhan itu apa aja? Berangkat sekolah minggu, ikut ibadah, membaca Alkitab, nah itu taat, bagi taat kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 3, Abraham bangun pagi-pagi dan melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Abraham tidak ragu akan perintah Allah. Ya, dia tidak ragu akan perintah Tuhan. Dia dengan hati yang sangat taat, dia membawa Ishak ke gunung untuk dikorbankan. Dan di ayat 5, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Iman Abraham terlihat sebuah keyakinan bahwa mereka berdua akan kembali. Demikian juga untuk domba sebagai korban bakaran, sebuah keyakinan dikatakan kepada Ishak bahwa Allah yang akan menyediakan. Ya. Ketika ketika sudah sampai di atas gunung, Abraham mendirikan mezbah untuk korbankan, untuk korban bakarannya. Nah, setelah mezbahnya selesai setelah mezbah sudah dibangun, lalu Abraham diikatnya anaknya yang bernama Ishak dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, sampai apa namanya? Kalau zaman sekarang kalau kita lihat ataupun kita dengar bapak menyembelih anaknya, nah, jahat ya, kelihatan jahat ya. Tapi apa yang dilakukan Abraham untuk mengorbankan korban sembelih yaitu anaknya, itu karena Tuhan menguji iman Abraham. Apakah Abraham tadi taat kepada Tuhan? Ketika mau disembelih, tiba-tiba ada apa? Ya, ada malaikat Tuhan yang turun dari langit dan berkata kepada Abraham, Abraham, sahutnya, jangan bunuh anak itu Ishak. Telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, tiba-tiba ada malaikat yang turun dari langit menjumpai Abraham. Nah, malaikat pun tahu, Tuhan pun tahu kalau iman Abraham sangatlah bagus, sangatlah baik. Maka untuk menggantikan korban berakannya Ishak yang sebelumnya Ishak, maka Tuhan mengirimkan domba untuk untuk penggantinya Ishak, untuk jadi korban bakaran. Yaitu melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, ketika kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita saat kita terpuruk. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian Tuhan juga berjanji memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan akan membuat banyak aturannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Nah, demikian juga kita kalau kita taat, kita patuh pada Tuhan, kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Ya. Apakah kalian juga percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Ya, pastinya ya teman-teman. Pasti sudah juga percaya, teman-teman Madya pasti percaya pada Tuhan, pasti takut akan Tuhan. Di sini, samping sini nanti ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan bisa kalian jawab, yaitu 1. Apa perintah Tuhan kepada Abraham? 2. Apakah nama tempat Abraham mempersembahkan korban? 3. Pertanyaan apa yang diajukan Ishak kepada Abraham? 4. Apakah jawaban Abraham atas pertanyaan Ishak? Yang kelima, perbuatan apa yang dilakukan Abraham yang menunjukkan bahwa Abraham percaya penuh pada Tuhan? Ya, itu ada 5 pertanyaan di situ, dan semua pertanyaan ada di Kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nanti kalian bisa menjawabnya. Ya, teman-teman, terima kasih. Kita sudah bersama-sama belajar tentang segenap hati percaya Tuhan, bagaimana Abraham sangat patuh, sangat taat kepada Tuhan. Dia tidak membantah perkataan Tuhan. Dia harus mengorbankan anaknya, dia rela mengorbankan anaknya. Ya. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang menukar
korban bakarannya yang semula dari anaknya diganti dengan seekor domba jantan, yaitu bukti kalau Abraham sangat percaya pada Tuhan, sangat percaya dan takut akan Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman, kita sudah belajar tentang Abraham percaya dengan sepenuh hati. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang menatap kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini sampai selesai. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang Abraham yang takut akan Engkau, yang rela mengorbankan anaknya demi Engkau. Terima kasih Tuhan, dan melalui pelajaran ini kami bisa belajar tentang kesetiaan, kami bisa belajar tentang takut akan Engkau, kita bisa belajar tentang percaya akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu Madya ini, biarlah sekolah minggu Madya ini terus terus dapat memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.